yang kami hormati, tibalah kita. Alhamdulillah, saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada, seluruh simpatisan dan kader partai, khususnya yang berada di akar partai, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno. Pimpinan MPR RI juga menegaskan dan batal demi hukum karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama ya. Seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, atas keputusan sejarah Bung Karno tersebut, ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kalau dipikir Bung Karno itu tahan banting ya. Lah iyalah. Waktu beliau itu kami keluarga tuh bingung. Saya mesti ceritakan apa? Ketika saya pergi ke Seknek untuk menanyakan bapak saya ini sebetulnya di apa kantong. Jadi Presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, bukan ditahan, tidak tahu, di Istana Bogor. Saya nanya, statusnya apa? Saya sebagai bupati, teman-teman di dewan, ada ketua dewan, ada ketua komisi, kita jadi anggota, jadi apa? Jadi wakil terpilih. Tentu tujuannya adalah bagaimana menggerakkan semangat komitmen kepada rakyat. Ya, jadi tentu mari semua kita merenung apa yang akan kita lakukan sebagai partai, sebagai kader, sebagai petugas partai. Ya, saya tentu akan berpikir terus bagaimana partai ini bermanfaat dengan masyarakat semua. Ayo kita semua berintrospeksi diri semua. Saya 30 tahun sebagai kader partai, mengalami sanksi kehidupan, pernah kalah bupati dan lain sebagainya. Tetapi tentu saya bilang pada titik ini adalah kan satu kesabaran, mungkin sesuatu yang dilaksanakan dengan hati. Saya yakin betul tahun 94, 95, 97. Dulu kalau ada pengurus partai yang hajatan, itu DPC rame-rame kesana. Dulu kalau ada yang meninggal, pengurus DPC datang semua kesana. Akan kehormatan. Ya, dan lain sebagainya. Betul-betul solidaritas terjaga dengan. Nah tentu inilah yang berbeda dengan zaman saya. Saya dulu konsolidasi itu tahun 94, 97 itu pakai motor sendiri. Saya ingat betul tuh pemilu 97 ketika kita diulang. Itu saya pulang jam 2 subuh pakai motor sendirian, hujan dari rincik gimana? Di Nyiplak. Sekarang dibaca hasil. Begitu kan dibaca hasilnya udah dijelasin.
Semua ada. Nggak ada dulu zaman saya waktu PDI nggak ada yang pakai mobil begini. Datang-datang begini, sudah cepit semua. Ya, nah sekarang kita sudah besar. Kebesaran ini tentu kita manfaatkan pada kepentingan masyarakat. Pilkada pilek sudah selesai. Kita diberi kepercayaan masyarakat 16 kursi. Tentu harus menjadi satu komitmen kita. Saya tidak ingin kita ini menyamakan gerombolan politik. Ini ada arah satu ke sana, satu ke kanan, ke kiri dalam satu pandangan. Ya, dalam satu pandangan bahwa kita berjuang kepentingan masyarakat. Bu Citra jadi calon bupati. Tapi itulah garis kehidupan dan Bu Citra jadi bupati terpilih. Kemarin sidang tanggal berapa? 9. Saya ini tidak pernah berhenti Pak, berkomunikasi dengan Pak Ujang Mudi, berkomunikasi dengan siapa? Dengan timnya, berkomunikasi dengan apa? Dengan pendapat kembali kemana dan sebagainya. Dalam rangka menyampaikan persepsi, ya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ya tidak menjadi kita musuhan. Saya diajari ketika kita berkompetisi, mungkin ada hal-hal yang keluar dari etika, mungkin wajar. Tapi kalau sudah selesai, kita harus ngopi bareng, makan bareng. Nah kemarin kan Ujang Indin pada waktu mencabut gugatan itu karena apa? Karena kita mengajak berdialog, kita ngajak ngobrol. Ya. Dan peristiwa pilkada ini bukan sesuatu yang harus kita musuh-musuhan dan sebagainya. Ya, dan sekarang Bu Citra sudah jadi. Tadi Pak Kapolda bilang ke saya, Pak JJ, ada kesempatan. Dia nanya, besok mau kemana? Nah, tahulah, takdir Allah kan begitu saya. Penugasan dari Pak Reno seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, titip. Pak JJ titip Bu Citra. Dia tahu bahwa Bu Citra ini baru satu periode kapal lah, minimal 6 bulan. Dan diskusi dan sebagainya, bagaimana melanjutkan panganan sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang Pak Kapolri bisa merasakan. Ya, kasih masukan dan diskusi dan sebagainya. Nah, saya mohon kalau saya Pak Ujang kemudian jadi rangkul ajak ngobrol, nah tentu kita nih semua yang punya tugas sama ya sudah. Semua tidak suka mau tidak mau ya sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi perjuangan. Kenapa Bu Citra? Kenapa sih ini sih? Itu kan takdirnya. Saya tuh nggak pernah bermimpi jadi ketua PDI Perjuangan. Kalau sekarang saya rame jadi kandidat apa? DPD menjadi gubernur, juga saya tidak pernah meminta itu. Apa sekarang saya dalam konteks rame dibicarakan jadi ketua PDI Jawa Barat, saya lo bisa taruh di sini enggak? Mereka datang ke saya. Dan lain sebagainya, ngajak ngobrol, Kang J, begitu. Saya bilang, saya sih tergantung berita partai. Kita aminkan. Kalau saya ditugaskan jadi ketua DPD, ya saya akan full akan gaspol di partai. Saya katakan sebagai anak, bapak saya itu dipanggil orang juga Pak. Bapak bisa membayangkan kalau debatnya memang status sosialnya paling rendah. Bagi saya menjadi bupati 2 periode anggota dewan dan kehormatan yang luar biasa, dan itu partai yang memberikan ruang panggung itu. Sehingga saya katakan umur saya sudah 59. Kalau besok saya diberi jabatan apa, saya akan full ngurus partai. Saya tidak akan lagi mikir saya jadi apa ke depan, yang enggak lah. Saya full ngurus partai, ingin partai ditata dengan baik. Mungkin saya jadi ketua DPC sudah 4 periode nih, Ciamis periode 20 tahun, masa besok jadi ketua DPC lagi? Ya. Jadi saya ingin menyampaikan, jadi ketua DPC tidak harus kita nih, wah segala rebutan mau itu kan. Pak, saya ingin cerita, dan kemarin saksinya Bu Citra ketemu dengan siapa? Pak Dedi. Dia bilang, Bu Citra, Kang Lino, saya ngajak ngobrol Pak JJ 2 jam lebih untuk jadi wakil gubernur saya. Oh itu dia. Apa yang Pak JJ katakan? Kata Pak JJ, di partai itu ada etika.
senior partai, penanggung jawab partai Kamal Super Kamal. Maka silakan Pak Deddy ambil dengan Kamal. Cuman kalau saya harus berbicara dalam konteks itu, saya tidak punya kapasitas saya sebagai ketua DPC. Saya ngomong begitu. Puasa kemarin saya juga ketemu dengan Pak Deddy. Saya juga sama posisinya. Enggak. Begitu. Jadi udahlah, besok siapa jadi ketua DPC tentu itu pertimbangan partai. Saya sudah ngomong, mutiara itu ditaruh di mana pun mutiara. Kalau saya mau sedikit agul nih, saya ke orang Pangandaran, nggak pernah saya ke DPP. Kamu sih ke DPP kecuali acara partai. Tapi kan sekarang orang Jakarta mulai membicarakan saya, gitu kan. Sinarnya kan begitu. Ya, kan begitu resonansi. Walaupun saya juga nggak tahu jadi apa. Jadi, ya teman-teman besok siapa yang jadi ketua DPC benar, tentu pertimbangan partai. Yang rajin, yang tanggung jawab, yang pasti diberikan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tanggung jawabnya. Kan begitu. Tidak harus wah rame-rame dan sebagainya. Nanti kan lihat siapa. Pasti saya diminta pendapat, pasti saya juga ngomong harus objektif. Saya mau cewek Ciamis, 12 kursi tinggal, saya tinggal sekarang nggak berapa. Ya lucu. Karena cara berpikir partainya. Nah inilah yang ingin sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya kalau Pak Ujang Dinaga sudah ada jawab, dia tidak minta hal-hal yang apa? Yang macam-macam. Ya. Dia hanya titip, saya punya konsep program yang baik, Pak Deddy tolong ambil ke kita sampaikan. Dan kita ketemu yang bertiga, ada apa ya? Yang bertiga di sana juga ada hal-hal yang macam-macam. Begini enggak. Nah kalau Pak Ujang aja, kalau pada dalam saya ketemu di Bali itu, hampir hapus berapa? Ketemu di Bali, kita ngobrol. Ya, banyak mereka. Dia tidak juga benar apa-apa. Ya. Dia mengatakan bahwa ya kalau kita berkompetisi ada hal yang orang tidak biasa. Kan begitu. Sama Ujang ini titip Bu Citra, kan begitu ya? Kata Ujang ini di Bali, tapi orang titip kamu Bu Citra, kan ini kan begitu bercanda Pak sekalian. Jadi kalau Pak Ujang ini saja di luar seperti itu, yang menarik kita yang di dalam ini sudah tak usah ini. Ya kita 16 fraksi, ya harus ketika usaha mobil, yang teman-teman yang harus menjawab, kenapa mobil ditetapkan sesuai dengan cuti. Bu Citra boro-boro apa? Mikir tanggal 22 APBD ketok, 27 ini. Terangkan ke teman-teman. Jangan ngomong. Kan setiap butir anggaran, setiap rupiah uang itu yang keluar dari APBD harus berdampak kepada kepentingan masyarakat banyak. Impactnya apa? Kalau kemarin saya diskusi dengan dengan kepala Kepala Dinas Pariwisata, Pak JJ, please saya beri alat, begitu, dalam rangka mengamankan distribusi. Saya tanya, targetnya berapa? Dia minta 3 miliar. Oke, nggak masalah. Targetnya berapa? Dia katakan, kalau sekarang 29 miliar lebih, maka kalau dipasang, maka targetnya adalah 40 miliar. Uangnya 3 miliar. Apa artinya? Artinya ketika permintaan anggaran 3 miliar, ya ukurannya apa? Sehingga ujungnya bisa bicara. Dan begitu. Ujungnya apa? Itu dari sisi besaran uang. Tapi kan tidak semua ukuran keberhasilan kebijakan itu seperti diukur oleh uang. Ya, saya bupati dapat fasilitas, dana dan sebagainya. Saya kan harus melakukan suatu aktivitas yang luar biasa. Ya, ada dinamika pro kontra biasa. Tapi kita dengarkan apa yang menjadi baik kita. Kan begitu. Ya. Apa yang terasa sekarang di masyarakat Pangandaran? Itu kan impact dari sebuah kepemimpinan dan menyangkut kebersamaan dengan seluruh pihak itu begitu. Jadi kalau mobil misalkan, saya bilang ke Bu Citra, Cit, saya
tidak dikasih rumah dinas. Dia punya rumah dinas saya, di rumah dinas. Saya protokolnya juga terbatas. Tapi kan saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya bilang ke Citra, sama juga Pak, kalau saya tidak dikasih mobil, saya tetap bersungguh-sungguh.